Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rangkuman materi sistem basis data dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh. Presentasi ini bertujuan untuk mengulas kembali fondasi dasar pengelolaan data, mulai dari konsep teoritis hingga implementasi teknis menggunakan SQL. Lanjut, lalu selanjutnya ada pengenalan basis data. Di sesi pertama ini, kita berangkat dari pemahaman dasar. Apa bedanya data dan informasi? Eh, Data itu hanyalah fakta mentah yang belum punya konteks. Sedangkan informasi adalah hasil olahannya. Mengapa kita perlu basis data dan bukan sekedar file processing system biasa? Jawabannya adalah ada pada efisiensinya. Basis data dirancang atas duplikasi data yang sering terjadi pada sistem file tradisional, serta menjamin konsistensi data saat diakses oleh banyak pengguna sekaligus. Lalu selanjutnya masuk ke sesi 2. Kita membedah lingkungan basis data. Poin krusial di sini adalah konsep arsitektur tiga skema. Konsep ini eh, memisahkan cara user melihat data dengan cara data disimpan secara fisik. Inilah yang melahirkan prinsip data independence. Contohnya, jika teknisi IT mengembangkan hard disk, atau struktur penyimpanan level internal, kita sebagai user di level eksternal tidak akan bisa merasakan dampak dan aplikasi tetap berjalan dengan normal. Ini adalah fitur vital dari DBMS modern. Oke, sebelum mengenal tabel modern, sejarah mencatat ada beberapa model data. Di sesi 3 ini kita akan belajar model hierarki yang strukturnya kaku seperti pohon. Lalu ada model jaringan yang lebih fleksibel. Namun kedua model ini dianggap kurang efisiensi untuk query kompleks. Inilah yang memicu lahirnya model relasional yang akan kita bahas lebih lanjut pada sesi berikutnya. Next. Nah, ini adalah inti dari mata kuliah kita, model relasional, memandang data sebagai table. Yang paling penting untuk dipahami di sini adalah konsep integritas data melalui keys. Primary key berfungsi sebagai identitas unik seperti NIM mahasiswa yang tidak mungkin kembar tuh. Sementara foreign key adalah jembatan yang menghubungkan tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah. Tanpa foreign key, relasi antar data tidak akan terbentuk dan tidak akan ditemukan. Next. Di sesi ini kita belajar bahasa formalnya. Mungkin terlihat sedikit matematis, tapi ini adalah logika di balik SQL. Aljabar relasional bersifat prosedural, artinya kita harus memberitahu sistem langkah-langkahnya.
pilih baris ini, lalu pilih kolom itu. Sedangkan kalkulus relasional lebih deklaratif. Kita hanya bilang saya mau mencari data A. Biarkan sistem mencari jalannya. Pemahaman logika ini penting agar kita bisa menulis query yang optimal. Next. Karena aljabar relasional terlalu rumit untuk penggunaan bahasa biasa, muncullah bahasa komersial. Salah satu yang terkenal adalah QBA atau Query by Example. Bayangkan fitur Microsoft Excel atau desain view di Microsoft Access. Kita perlu mengetik kode, cukup mengisi, kita tidak perlu mengetik kode, kita hanya perlu mengisi kolom kosong dengan contoh data yang kita cari. Ini menjembatani pengguna non-teknis dengan database. Lalu selanjutnya, sampailah kita pada sesi terakhir ini, yaitu SQL. SQL adalah bahasa komunikasi standar yang standar kita dengan server database. Kita harus membedakan DDL dan DML. Analogi sederhana, DDL itu seperti tukang bangunan yang membuat rumah, tembok, dan kamar, atau kalau di SQL itu grid table ya. Sedangkan di DML adalah penghuni yang mengisi furnitur, memindahkan barang, atau membuat barang. Kalau di SQL itu insert, update, dan delete. Lalu eh, mari kita lihat implementasinya pada contoh DDL. Kita menggunakan perintah create untuk membangun tabel mahasiswa dengan NIM sebagai primary key-nya. Lalu setelah tabel jadi, kita menggunakan perintah DML yaitu select untuk mengambil data. Query di slide ini artinya eh, tampilkan kolom nama dan jurusan dari tabel mahasiswa, tapi hanya untuk anak jurusan sistem informasi saja. Logika select dan project dari aljabar relasional eh, tadi bekerja di sini. Lalu kita masuk kesimpulan. Sebagai penutup perjalanan dari sesi 1 hingga ke 7, ini menegaskan bahwa basis data bukan sekedar tempat menyimpan arsip, melainkan sistem kompleks dan eh, yang menjamin data menjadi informasi berharga. Pemahaman yang kuat tentang teori model relasional akan membuat kita mampu merancang database yang efisien dan penguasaan SQL akan membuat kita mampu mengolah data tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.